Drama politik Indonesia kembali memanas. Kali ini bukan hanya di ruang-ruang rapat atau gedung parlemen, melainkan di dunia maya yang tak pernah tidur. Media sosial kini menjadi panggung utama, di mana setiap isu bisa meledak dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang tanpa batas ruang dan waktu. Kali ini, sorotan tertuju pada Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang dikenal luas sebagai sosok pemimpin inovatif dan dekat dengan masyarakat. Namun, di tengah reputasinya yang cemerlang, ia harus menghadapi badai isu yang datang tiba-tiba dan mengguncang kepercayaan publik. Bukan dari panggung politik, isu ini justru meledak di media sosial setelah Lisa Mariana, seorang mantan model yang juga cukup dikenal di dunia hiburan, menuduh Ridwan Kamil sebagai ayah biologis anaknya. Tuduhan ini langsung menyebar luas, memicu gelombang reaksi dari netizen yang haus akan sensasi dan drama. Tuduhan itu viral dalam sekejap, lengkap dengan klaim peristiwa di Palembang dan dugaan adanya upaya pembungkaman dari pihak-pihak tertentu. Berbagai spekulasi bermunculan, memperkeruh suasana dan membuat publik semakin penasaran akan kebenaran di balik isu ini. Publik pun langsung terbelah. Ada yang percaya begitu saja, terbawa arus opini dan emosi, sementara sebagian lain memilih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait. Diskusi panas terjadi di berbagai platform, mulai dari grup WhatsApp keluarga, hingga forum-forum daring yang ramai pengunjung. Media sosial benar-benar menjadi arena penghakiman massal, di mana setiap orang merasa berhak berkomentar dan menilai. Penyebaran isu berlangsung begitu cepat, tanpa filter, tanpa verifikasi, sehingga kebenaran dan hoaks seringkali bercampur menjadi satu. Reputasi Ridwan Kamil sebagai pemimpin keluarga dan tokoh publik pun dipertaruhkan. Setiap langkah dan pernyataannya diawasi, bahkan kehidupan pribadinya ikut disorot dan menjadi konsumsi publik. Tuduhan ini berkembang menjadi krisis citra yang menuntut respons cepat dan strategi komunikasi yang matang. Tim humas dan penasihat hukum harus bekerja ekstra keras untuk meredam isu dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, batas antara ranah privat dan publik semakin kabur. Apa yang seharusnya menjadi urusan pribadi, kini bisa dengan mudah menjadi konsumsi massal dan bahan perdebatan di ruang publik. Inilah awal dari polemik nasional yang menyeret semua pihak ke dalam pusaran proses hukum dan pembuktian ilmiah. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang betapa dahsyatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik dan menentukan nasib seseorang di era informasi yang serba cepat. Ridwan Kamil memilih jalur hukum, bukan sekadar klarifikasi media. Tim hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Tuntutan ganti rugi fantastis, 105 miliar rupiah, diajukan sebagai simbol besarnya kerugian imaterial. Langkah ini menegaskan bahwa tuduhan di media sosial harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ridwan Kamil ingin membuktikan kebenaran di pengadilan, bukan di pengadilan massa. Pesan tegas, nama baik dan kehormatan keluarga harus dilindungi dengan cara yang benar. Tuduhan Lisa Mariana berkembang liar menyerang karier dan kehidupan pribadi Ridwan Kamil. Algoritma media sosial mempercepat penyebaran spekulasi dan opini tak terverifikasi. Citra Ridwan Kamil sebagai pemimpin dan kepala keluarga jadi sasaran utama. Tekanan psikologis menghantam dirinya dan keluarga, sementara lawan politik memanfaatkan situasi. Setiap langkahnya kini diawasi publik dengan kecurigaan. Kerugian imaterial jauh lebih berat daripada kerugian finansial. Inilah alasan utama Ridwan Kamil mengambil langkah hukum tegas. Penyelesaian kasus ini tak bisa lagi ditunda. Publik menuntut jawaban pasti. Di tengah pusaran tuduhan yang menghebohkan publik, hanya satu pertanyaan utama yang terus bergema. Benarkah Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak CA? Isu ini bukan sekadar gosip, melainkan telah menjadi perhatian nasional, memicu perdebatan di media sosial, ruang redaksi, hingga meja-meja makan keluarga. Banyak pihak menuntut kejelasan, sementara rumor dan spekulasi terus berkembang tanpa henti. Dalam situasi seperti ini, tes DNA muncul sebagai solusi ilmiah yang objektif dan tak terbantahkan. Dengan tingkat akurasi yang mendekati 100%, tes ini mampu memberikan jawaban pasti yang tidak bisa dipengaruhi opini atau tekanan publik. Prosesnya pun diawasi ketat oleh para ahli, memastikan setiap langkah dilakukan secara transparan dan profesional.
Ridwan Kamil sendiri mengambil inisiatif untuk menjalani tes ini. Tindakannya menunjukkan keterbukaan dan kesiapannya menghadapi kebenaran, apapun hasilnya nanti. Langkah ini juga menjadi contoh penting bagi publik tentang pentingnya menyelesaikan polemik dengan cara yang adil dan ilmiah. Hasil tes DNA ini akan menjadi bukti sentral dalam penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Tidak hanya menjadi dasar hukum, hasil ini juga akan menentukan arah penyelidikan selanjutnya, serta menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Jika hasilnya negatif, maka tuduhan yang selama ini beredar otomatis gugur. Namun jika hasilnya positif, konsekuensi hukum dan moral yang besar menanti, baik bagi Ridwan Kamil maupun pihak-pihak terkait. Setiap kemungkinan membawa dampak yang luas, tidak hanya secara pribadi, tapi juga bagi reputasi dan kepercayaan publik. Tes DNA bukan sekadar prosedur medis biasa. Ia telah menjadi titik balik dalam kasus ini, berperan sebagai instrumen hukum yang sangat menentukan. Hasilnya akan menjadi dasar bagi keadilan, sekaligus menutup ruang bagi spekulasi yang selama ini berkembang. Seluruh masyarakat kini menanti hasilnya dengan penuh harap dan cemas. Setiap perkembangan terbaru selalu menjadi sorotan utama, baik di media massa maupun percakapan sehari-hari. Publik menunggu jawaban final yang akan mengakhiri ketidakpastian. Bagi semua pihak yang terlibat, ini adalah momen penentuan yang sangat krusial. Keputusan yang dihasilkan akan membawa dampak jangka panjang, baik secara hukum, sosial maupun emosional. Pada akhirnya, tes DNA adalah jalan tengah paling adil untuk mengakhiri polemik ini. Dengan hasil yang jelas dan ilmiah, semua pihak dapat menerima kenyataan dan melangkah maju, meninggalkan kontroversi di belakang. Kamis, 7 Agustus 2025. Bareskrim Polri menjadi saksi dari sebuah proses penting yang dinantikan banyak pihak. Pengambilan sampel DNA dalam kasus yang menyita perhatian publik. Sejak pagi, suasana di depan gedung sudah dipenuhi wartawan dan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan terbaru. Gedung kepolisian yang megah itu berdiri kokoh, menjadi pusat perhatian nasional hari itu. Ridwan Kamil, salah satu pihak utama dalam kasus ini, datang lebih awal dari jadwal. Ia didampingi oleh tim hukumnya yang tampak siap dan profesional. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk menjalani proses hukum secara transparan. Langkah-langkah mereka mantap, menandakan kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tak lama berselang, Lisa Mariana hadir bersama anak Cie dan kuasa hukumnya. Mereka juga didampingi oleh perwakilan dari KPAI sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap hak-hak anak. Kehadiran KPAI menegaskan pentingnya aspek perlindungan anak dalam proses ini, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan etika. Proses pengambilan sampel darah dan saliva dilakukan oleh tim forensik yang sudah berpengalaman. Setiap langkah dijalankan dengan prosedur ketat, mulai dari sterilisasi alat hingga pencatatan identitas subjek. Petugas medis memastikan tidak ada celah kesalahan demi menjaga validitas hasil yang akan menjadi bukti ilmiah di pengadilan. Integritas hasil sangat dijaga dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara serentak dari ketiga pihak. Hal ini untuk mencegah adanya manipulasi atau kecurigaan, sehingga semua pihak merasa proses berjalan adil dan transparan. Setiap sampel langsung diberi label khusus dan disegel di hadapan para saksi. Setelah pengambilan, sampel-sampel tersebut langsung dibawa ke laboratorium forensik. Di sana, para analis bekerja dengan teliti, membandingkan profil DNA dari masing-masing individu. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi dan teknologi canggih, karena hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan hukum. Di luar ruangan, suasana semakin tegang. Media dan masyarakat terus memantau setiap perkembangan, menyorot setiap gerak-gerik para pihak yang terlibat. Sorotan kamera dan pertanyaan wartawan menambah tekanan, namun semua pihak berusaha tetap tenang dan fokus pada proses. Di dalam ruangan, suasana terasa kaku. Tidak ada interaksi langsung antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Masing-masing pihak duduk terpisah, didampingi tim hukum dan pendamping, menjaga jarak demi menjaga profesionalisme dan menghindari konflik. Proses ilmiah ini menjadi babak penting dalam perjalanan kasus, menggantikan debat publik yang selama ini terjadi dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Analisis DNA akan memberikan jawaban pasti, menjadi penentu arah kasus ke depan. Kini, semua pihak menanti dengan harap-harap cemas. Hasil analisis DNA yang akan segera diumumkan menjadi penentu masa depan para pihak dan arah kasus ini.
Semua mata tertuju pada hasil yang akan mengakhiri spekulasi dan membawa kejelasan bagi semua. Usai pengambilan sampel, Ridwan Kamil berbicara ke media. Ia menegaskan, inisiatif tes DNA diambil agar polemik tak berlarut dan publik mendapat kepastian. Ridwan Kamil siap menerima hasil apapun dengan tanggung jawab. Sikap ini membangun kembali kepercayaan publik dan menunjukkan penghormatan pada proses hukum. Ia memilih bicara setelah langkah nyata, bukan sekadar retorika. Pernyataan singkatnya mengirim pesan ia tidak lari dari masalah, tapi menghadapinya secara ilmiah. Ini pertaruhan besar, tapi juga strategi meredam kerusakan citra. Ridwan Kamil menyerahkan nasibnya pada sains, bukan opini. Sikap tenang di tengah badai jadi kontras dengan hiruk-pikuk media sosial. Di balik sorotan, keluarga Ridwan Kamil menanggung beban berat. Tuduhan ini mengguncang privasi dan ketenangan keluarga, memicu komentar dan spekulasi publik. Anak-anak dan istri ikut terdampak, menghadapi tekanan sosial yang tak kasat mata. Langkah hukum diambil juga demi melindungi keluarga dari kerugian lebih besar. Kasus ini mengingatkan di balik tokoh publik, ada keluarga yang harus dilindungi. Luka psikologis keluarga butuh waktu lama untuk pulih, apapun hasil akhirnya. Setelah pengambilan sampel, semua pihak menanti hasil DNA dengan harap cemas. Ridwan Kamil berharap hasilnya membersihkan nama dan mengakhiri drama publik. Sains diharapkan bicara lebih keras daripada gosip. Namun ada risiko hasil tak sesuai harapan berarti konsekuensi besar. Penantian ini penuh ketegangan, membebani keluarga dan tim. Semua berharap kebenaran terungkap, apapun bentuknya. Hasil tes DNA akan jadi fondasi langkah selanjutnya, rehabilitasi nama atau pertanggungjawaban. Kasus ini mengajarkan pentingnya membedakan tuduhan dan fakta di era digital. Pengadilan massa di media sosial bisa menghancurkan reputasi tanpa bukti. Proses hukum dan pembuktian ilmiah adalah mekanisme paling adil mencari kebenaran. Tes DNA jadi contoh konkret sains mengalahkan opini. Kita harus lebih bijak menyikapi informasi dan menghargai proses hukum. Setiap orang berhak atas nama baik hingga terbukti sebaliknya. Semoga kasus ini jadi pengingat pentingnya keadilan dan kebenaran berbasis bukti.